Ya, untuk warning untuk kawan-kawan sih bagi peternak pemula, jangan pernah takut untuk gagal gitu. Ya. Intinya itu. Yang perlu kita lakukan adalah memulai gitu. Intinya. Iya. Kalau udah gagal, jangan tunggu nanti, mulai lagi. Dan harapannya kan cita-cita kita ya kedepannya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi harapannya kandang kita ini bisa kita ibaratkan kandang kembar lah ya. Kandang kembar ini bisa menjadi ya sentral utama di wilayah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda. Hari ini kita hadirkan peternak kembar di hadapan Anda semua. Nah, ini kembar seperti istri saya. Yang tua yang mana nih, Mas? Yang sini. Yang itu. Yang pakai kaos. Selisih berapa menit sih? Kalau menurut sejarah ya 5 menit. Menurut sejarah. Jadi cuma selisih 5 menit ya? 5 menit. 5 menit. Oke. Namanya boleh diperkenalkan jenengan? Kalau saya Hendra Kurniawan. Mm-mm. Kalau saya Hendri Hermawan. Hendri Hermawan. Ya. Sebenarnya kalau face-nya tidak jauh beda kan kawan. Cuma setel rambutnya agak berbeda sedikit. Ya. Mas Kembar, yang saya panggil Mas Kembar aja ya, Siap. biar enak ya, Mas Kembar. Kenapa memilih usaha ayam kampung? Pertamanya dulu sih lihat dari kebutuhan pasar di KNPI Oh, di di sini. desa. Dulu sempat lihat Tengkulak itu jalan-jalan tiap hari karena nyari ayam itu. Terus makin kesini lihat-lihat channel YouTube kok kayaknya menarik nih ternak ayam gitu kan. Akhirnya kita terjun ke ayam itu. Gitu, iya. Ayam kampung. Awal terjun ke ayam itu ternak apa dulu? Dulu waktu pertama ternak ini cerita kegagalan ya. Ini dari Boleh, kegagalan dulu lah yang enak ini. Yang enak. Dulu pertama itu pertama buat kandang yang ini. Kandang Yang ini yang pembesaran ini. pembesaran ini. Itu ngambil 4 box chopper. 4 box chopper menggunakan metode yang salah. Akhirnya cures, kalau bahasa Jawanya cures itu habis semua, tinggal paling 20 ekor. Dari 400 ekor, tinggal 20 ekor. Tinggal 20-30 ekor. Rata lur. Itu pengalaman pertama. Itu keluhannya kayak apa? Dia aratan kah apa enggak? Dia tiba-tiba mati, Mas. Tiba-tiba mati. Ya itu dalam waktu hampir 10 hari totalnya. DOC, masih DOC itu matinya? Masih DOC. Ya mungkin menggunakan metode yang salah itu. Sebenarnya kawan-kawan ini maaf ya saya potong Mas. Sebenarnya maternal antibody atau MAB singkatannya, DOC itu sampai 2 minggu Mas. Sebenarnya ayam DOC itu sampai 2 minggu nggak usah kasih vitamin, nggak usah apa-apa, kuat. Nggak usah divaksin pun, maafnya ngomong itu kadang masih kuat. Vaksinasi itu yang lebih bagus dilanjutkan itu minimal seminggu sebenarnya proses vaksinasi, karena dia udah terwarisi MAB menurut pendapat saya sih. Memang benar MAB atau maternal antibody itu antibody bawaan dari induknya, itu bertahan sampai 2 minggu maksimal. Makanya kalau usia 10 hari sampai mati segitu banyaknya, ya itu tadi ya mungkin kurang pas tadi itu ya. Iya, karena pengalaman kan menggunakan metode yang salah tadi kan. DOC baru datang, dikasih gula merah dan sebagainya. Terus setelah itu dikasih metode yang salah itu tadi. Air itu loh. Ya itu. Terus entek habis tinggal 20, Habis, mulai tinggal lagi. 20. Mulai lagi. Ngambil apa nih? Ngambil DOC KUB. KUB 3 box waktu itu. 300 ekor. Iya. Itu sekitar kurang lebih sampai panen itu sisa 150.
Lah kok garis separuh? Ya masih menggunakan masih. metode yang itu. Dulu pertamanya kita sebelum mengenal mitra peternak muda, kita berpikir apa salah ayam gitu. Kita pertama jobber, terus kemudian yang kedua mencoba KUB, siapa tahu lebih bagus daripada jobber gitu kan. Ternyata sama aja. Itu pengalaman pahitnya. Terus akhirnya nemu channel yang menyelamatkan lah ibaratnya. Channel peternak muda. Iya. Gantian. Ya itu sekelumit pengalaman pahit lah. Iya di awal. Di awal kita memulai. Waktu itu kita sempat down, Mas. Sempet down banget ya. Down banget. Maaf, nyun sewu. Kira-kira kalau di total kerugian berapa Mas? Itu Ya kalau dihitung-hitung dulu kan ketika beli jobber itu waktu itu dapat harga itu 850 per box. 850. Iya. Dibohongin hitungannya. Ya Allah, dari awal udah dibohongin. Iya, segala karena macam, ketemu semenjak setelah kesini ternyata DOC jobber tuh nggak semahal itu loh Mas gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Pertama itu 4 box. Kemudian dari DOC apa namanya? KUB juga pertama kan kita bukan dari sumber unggas gitu. Nah, pertama ada lah gitu kan. Itu juga mahal. 950 per box waktu itu. Nah, terus kemudian lihatlah di channel YouTube, kita kan searching. Oh, ini ada sumber unggas. Kita coba waktu itu Mas. 1 box setelah 4 box, 3 box kita coba 1 box. Masih belum kapok ya. Kita cari apa yang salah gitu. Nah, ternyata tetap masih sama Mas. Itu hidup, 1 box hidup semua. Alhamdulillah sekitar 90 ekor hidup. Tetapi waktu itu sampai umur 3 bulan itu kok bobot baru 7-6 on gitu. Pakannya padahal udah full Pakan udah full. Nah, ternyata setelah ketemu channel YouTube peternak muda, oh gini ternyata ada metode yang salah itu tadi. Jadi sebenarnya nyun sewu saya potong sebenarnya nggak salah, mungkin nggak cocok. Nggak cocok. Nah, gitu itu jangan kita mau salah. Iya, nggak cocok lah ya. Cocok. Karena apa? Metode yang saya pakai itu bukan untuk membesarkan ayam, malah kayak untuk ayam maksa untuk diet gitu loh. Nah, gitu. Jadi kandungan yang saya berikan di minum tadi itu kok malah gitu loh. Nah, setelah kenal peternak muda ini kan, oh jadi kayak gini. Oh ternyata kandungan yang saya metode di dalam kandungan ini salah. Setelah kenal peternak muda, saya coba 1 box lagi. Nggak pantang menyerah kita Mas waktu itu. Masih masukin lagi? Iya, 1 box lagi terakhir. Berarti gitu kan. 4, 3, 2, 1. Iya. Setelah itu, oh alhamdulillah gitu kan, setelah kita kenal jamu tadi kan. Nah itu kan alhamdulillah, terus kemudian bisa ketemu Mas Yoga kan, alhamdulillah. Terus kita main gitu kan, alhamdulillah kok kita dituntut untuk jadi peternak mandiri gitu kan. Artinya mulai dari induk, telur, kita semua disiapkan gitu. Alhamdulillah gitu. Ya. Nyun sewu, setelah pengalaman yang pahit itu, sekarang sudah adakah perubahan Mas dari merawat ayam segala macamnya? Alhamdulillah perubahannya begitu besar Mas. Gitu. Alhamdulillah. Pertama semenjak kita gagal itu, oke, Mas, kita berhenti dulu gitu kan. Berhenti dulu untuk beli dari DOC. Kita coba merawat yang indukan, calon indukan tadi. Kita rawat. Alhamdulillah sekitar kita rawat 4 bulan, sekarang udah produksi ya Mas ya. Iya. Produksi. Alhamdulillah sekarang kita per minggu ya minimal 30 kilo, 50 kilo alhamdulillah sudah mampu mencukupi pasar. Sudah mencukupi pasar. Iya, pasar untuk wilayah kita. Wilayah kita gitu Mas. Itu nyun sewu, sebenarnya permintaan pasar masih lebar kah? Kalau permintaan pasar kalau tengkulak saya ini per hari kebutuhannya 70 sampai 80 kilo. Sedangkan samaan masih 30 kilo. 30-40 kilo per minggunya gitu. Potensial ya nanti dikasih lagi. Gitu. Jadi artinya apa? Ya dengan kegagalan itu ya kita alhamdulillah kayak ada manfaat faedahnya gitu, ketemu peternak muda bisa sekarang jadi peternak mandiri kan. Kita sekarang alhamdulillah ada yang semua ada kan ukuran ayam mulai dari telur, terus DOC umur 3 hari, kemudian
umur 1 minggu, setengah bulan, 1 bulan, dan mau panen pun ada kayak gitu. Keren. Jadi sampean telur konsumsi sedia, Ada. DOC siap. pedaging sedia, siap potong Siap, ada. Wah, luar biasa. Ini jadi di sini menjadi role model ya. Iya gitu Mas. Insya Allah role model karena kabarnya dengan musim yang kemarin yang bertahan, Ya alhamdulillah kandang kita alhamdulillah aman gitu Mas gitu. alhamdulillah. Kan dari tetangga kan ada sih peternak-peternak yang udah lumayan juga kapasitas mereka gitu kan. Ya nggak tahu mereka ayamnya jenis apa gitu kan. Dan habis karena kena aratan kemarin. Alhamdulillah kita kemarin ya walaupun korban 2 ekor bangkok gitu kan Iya, sama itu kan ya alhamdulillah yang lain terselamatkan gitu. Selamatkan. Dengan metode tadi jamu segala macam itu. Vitamin. Vitamin. Ya bisa jadi nanti ditularkan untuk kawan-kawan yang di Iya. sini Mas. Ya nggak ada salahnya ya kan. Nanti juga nggak ada salahnya kalau seumpama ini saran bagi saya karena ternyata permintaan pasarnya bagus kawan-kawan. Nah nanti sampai juga bisa beralih menjadi peternak mandiri. Iya, membantu membuat DOC yang berkualitas juga iya. Iya siap. Karena memang daerah ini dulur saya masuknya tadi sampai pinggangku mau copot rasanya lur. Darahnya jelek. Jalannya Jadi elek. wajar mungkin karena di maafnya ngomong karena daerahnya agak terpencil itu biaya transportnya membengkak. Ya, Jadi DOC gitu. bisa sampai 1 juta kadang Iya, kan. 1 juta, Bisa Mas. sampai 1 juta. Makanya nanti kalau sampai sudah hadir di sini, nah ini harus menjadi pembantu para peternak-peternak yang kemarin. Iya, Kalau siap. tadinya dapat seboknya 1 juta, sampean kan turunin aja lah 800. Iya. Itu sudah istimewa banget. Dari 200 itu para peternak nanti bisa untuk beli kebutuhan lain. Nah, itu baru itu peternak yang istimewa. Harapannya gitu Mas Iya, harapannya. cita-citanya Mas untuk ke depan dengan pengalaman yang pahit itu mohon di-share untuk kawan-kawan, apa warningnya? Iya. Ya, untuk apa warning untuk kawan-kawan sih bagi peternak pemula, jangan pernah takut untuk gagal gitu. Intinya itu. Yang perlu kita lakukan adalah memulai gitu. Intinya. Iya. Kalau udah gagal, jangan tunggu nanti mulai lagi. Dan harapannya kan cita-cita kita ya kedepannya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi harapannya kandang kita ini bisa kita ibaratkan kandang kembar lah ya. Kandang kembar ini bisa menjadi ya sentral utama di wilayah khususnya Amin. kami. Insya Allah, gitu loh. Insya Allah saya kawal, saya bantu. Insya Siap. Allah, tenang aja. Ya ini mohon kawalannya dari owner peternak muda ini. Aduh, Insya Allah siap, Gitu. siap. Jadi di selain itu saya bisa mencukupi untuk DOC wilayah sini, kemudian terutama yang saya menjadi rencana kayak dengan Mas Hendra ini yaitu mencukupi itu kebutuhan pasar yang sehari bisa mencapai 70 kilo gitu. Itu 1 bakul. 1 bakul itu. Kalau mungkin sampai gerilya mungkin bisa. Nah, itu dia, Bos, gitu. Makanya saya melihat potensi apa ya di lingkungan saya sendiri aja udah luar biasa gitu loh. Iya. Jika kita bisa memanfaatkan itu, makanya dengan adanya ini ya ayo sih kita cari solusi untuk para pedagang ini gitu loh. Iya, betul. Gitu. Khususnya di sini. Ya itu mungkin Mas nanti saya tak selesaikan proyek dulu, nanti tak dorong DOC Black Siap, Permut, Bos. pacaknya pakai sengkuni biar lebih istimewa lagi Mantap. pertumbuhannya. Yang penting pesan saya itu tadi kita arahnya kembali membantu yang lain. Iya, membantu Kalau yang yang lain tadi dapat 1 juta ya kita 750 apa 800 itu udah kipas-kipas nanti Iya. sampai dalam arti kan. Sampai untung, peternak pembesaran untung nanti arahnya ini bisa sampai konsep Mas karena kan 1 jarak. Kalau saya harus ngambil DOC dari sini, manin dari sini kan, wah boyokku pedot rek. Makanya nanti sampean masih muda dan berdua pula nanti bentuk kelompok. Tapi harus sampean mulai dulu nih. Dalam artian sampean harus punya jaminan pasar. Sampean harus punya relasi seperti banyakin tengkulak atau rumah makan segala macam. Baru sampean ngajak orang. Iya, iya. Jangan ngajak orang kalau hulu hilir sampean belum tertata. Siap, Tata dulu hulu hilirnya sampean sendiri baru ajak kawan-kawan. Itu yang saya lakukan di daerah yang terjangkau. Saya kira dengan saya datang ke sini dan yang seperti diutarakan Mas Kembar tadi bahwa potensinya masih luar biasa. Luar biasa karena 1 tidak banyak pesaing dan 2 yang tadinya merawat sebenarnya sudah intensif ya. Iya. Sudah intensif tapi 1 nasib, Nah. kedua masih ada yang jebol. Masih ada yang jebol itu. Nah, nanti Gitu. bisa sampai tularkan ya caranya Iya. itu. Ini nggak ribet ya, cuma Nggak 2 amunisi sampai apa sih sebenarnya di kandang ini kuncinya Mas? Kuncinya kebersihan kandang, jamu, vitamin. Jamu Udah. vitamin. Iya, itu aja. Iya. Untuk biosecurity sebenarnya hanya
ngundang-undang orang kayak saya nggak sih sebenarnya? Ada tamu gitu nggak? Enggak sih, cuma kurang lebih 1 bulan ini ya. Kebetulan sih tetangga dari kanan kiri, terus ada dari tetangga desa itu banyak yang datang ke kita mas gitu. Karena apa? Karena penasaran informasi dari kan udah banyak beredar gitu. Getok tulur like kata orang Jawa ya, dari mulut ke mulut Dari gitu. mulut ke mulut. Kemarin kan alhamdulillah ada yang mau nyoba beli apa namanya DOC Wah, gitu. Dan keren. alhamdulillah kemarin yang beli pertama waktu itu saya kasih harga 8.000 per biji itu DOC-nya. Sebelum saya kasih ternyata dia udah mudeng kasih 8.000. Sip. Iya Terus, mas, itu umur 1 minggu saya kasih. Kemudian kemarin kesini lagi beli lagi 100.000. Katanya apa? Ayamnya bagus-bagus. Alhamdulillah. Kan keren. Iya, keren. dan kemarin alhamdulillah ya ada yang beli 2, 3, 5 ya kita layani gitu. Iya, memulai dari Iya. kecil nggak ada salahnya. Kita tinggal pilih aja mau yang umur berapa gitu kan. Ada yang seminggu, setengah bulan, 1 bulan. Mau potong aja panen bisa ada. Keren. Jadi dari pahit sepahit-pahitnya ya, Iya. sampai berarti berapa kali check in DOC itu? Wah. Kegagalan 4 kali. 4 kali hitungannya. 4 kali itu buntung semua. Ya kalau dihitung buntung mas, karena apa? Untuk beli pakan aja nggak dapat gitu loh. Iya sih. Jadi modal DOC nggak Enggak buat beli pakan lagi nggak ketemu. Iya, ya jelas nggak mungkin ketemu kalau ayam 400 tinggal sisa berapa tadi? Iya 20 ekor. 20 ekor. 400, 300, 700, 100, berarti 900 ayam. Iya. 900 ayam yang kejual hanya yang di akhir yang utuh tapi bobotnya nggak sampai Iya, itu. 3 bulan itu baru 7-an aduh. Ya kan kawan, jadi ceritanya Mas Kembar ini sampai nyater mobil tempat saya ya. Ternyata saya baru merasakan sendiri perjuangannya dari Mas Kembar. Begitu saya berangkat ke sini perjuangannya luar biasa. Berarti dulu saya terus membayangkan tadi di jalan. Berarti waktu Mas Kembar ini tempat saya nyater mobil, ngambil pulet, perjuangannya seperti ini. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang membuahkan hasil. Amin. Makanya itu perjuangan tidak membohongi hasil ya. Iya, siap. Sebenarnya kerugian waktu kemarin kalau ditakar 10 juta ada lah ya. Lebih mas. Lebih. Kalau sama pakan lebih. Pakan aja kita waktu itu sekitar 8 sak itu mas. 8. Enggak ketutupi pakan itu. Ya wis enggak apa-apa, itu pengalaman, dijadikan sebuah pengalaman dan sekarang alhamdulillah perlahan walaupun masih sedikit membuahkan hasil. Ya lumayan. Progresnya sudah mulai tertata aja Mas ya. Insya Allah. Insya Allah tertata ke depan, harapannya untuk itu insya Allah saya sebagai kawan atau saudara ternaknya itu mendukung sebisa saya. Siap, Termasuk datang ke sini paling enggak yo ngasih semangat lah gitu ya kan. Setidaknya sidak lah. Ya alhamdulillah. Ini keren kawan-kawan, bisa dicontoh untuk kawan-kawanku semuanya. Dari Mas Hendra, ada pesannya enggak? Kalau pesan ya yang penting tetap semangat. Heeh. Walaupun kita dimanapun tempat, kata orang Jawa, neng di dewe manggon, nek iso neng kono ya dewe Bisa mangan. iso mangan. Artinya walaupun kita tinggal di depan, ya gunakan kita tinggal di depan. Kita tinggal di belakang seperti ini, ya cocoknya buat kandang, ya berarti kandang. Kalau di pasar ya berarti dagang. Ya. Gitu. Jadi sesuaikan tempat tinggal kita apa, potensinya apa. Siap. Ya, Seperti kalau di perkotaan mungkin bagus untuk dagang, ya ngapain kita ternak. siap. Kalau di pedesaan khusus untuk ternak enak ya kita ternak aja. siap. Jadi itu peluang-peluang, intinya learning pointnya perlu membaca peluang ya Mas ya. Pulang, siap. Ya itu alasannya. Tapi titik awal waktu itu kenapa ayam, karena potensi itu tadi Potensi. mendalami ya. Heeh. Sekarang alhamdulillah sudah jadi peternak mandiri. Insya Allah. Ya insya Allah Insya nanti kalau ini nih sebenarnya nunggu saya, kalau saya siap pada bangun kandang ini. Lahan masih ukuran berapa Mas? Cuman sewu. Inilah 50 kali 100. lahan 50 kali 100. Mm-mm. Ini sisa sana itu sekitar 25 kali 50 kosong blong. Wah, gila itu nanti untuk kandang breeding, kandang pembesaran. Ya. Masih memadai ya. Ya. Insya Allah mungkin sampean kalau analisa, kalau sampean gerak bisa-bisa kebutuhan per minggu itu berapa kilo? Per hari. Itu tadi 70 kilo per hari. Per hari 1 tengkulak itu. Satu tengkulak. Alhamdulillah kawan-kawan, ini potensi dari anak muda yang nyun sewu mata pandangannya jeli. Nah, itu dulu. Oke, pesan terakhir Mas Kembar untuk kawan-kawan peternak, khususnya para peternak muda. Ayo, apa? Khusus para peternak muda ya kan, di zaman milenial ini gitu kan, jangan pernah takut untuk jadi peternak gitu kan. Artinya apa?
yang kita perlukan sekarang ini kan yaitu kerja keras. Sekarang ini banyak anak muda yang mau jadi peternakan kotor. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Artinya apa? Kita dengan dengan menjadi peternak itu ya kita bisa menjadi bisa mendapat penghasilan tambahan. gitu lah, penghasilan tambahan gitu. Sebelum kita tutup, Mas Kembar saat ini masih kerja karena ini diawaki oleh Pak D. Pak D. Dikawaki oleh Pak D. Nanti kalau gede kayaknya malas kerja kayaknya. Tapi Pak D udah merasakan hasilnya ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Waktu datang ke rumah itu aku lihat juga ngenes ceritanya, lemes juga saya. Tapi alhamdulillah Pak D, semangat Pak D. Coba Pak D masuk sana dulu Pak D, amit nyuwun sewu. Nah ini Pak D ini panglima kandangnya ini lur. Nih, Kasih mic-nya Mas. Ki ketuane iki. Ketuanya Pak D ya. Pak D semangat ya. Semangat ya. Kesan-kesannya Pak D. Yo kesane iku pokoke ya aja wedi lah. Wedi karo sapa Pak D? Ya wedi karo bayangan kan. Iya, siap. Serius kita lur, heeh. Ya kabeh iku lantaran saka wani ya mudah-mudahan berhasil lah kan. Ya, jadi artinya gini Tutur, semua itu jalannya dari berani dulu, berani mencoba, berani gagal dan nanti pasti ada jawaban kita berhasil atau enggak. Karena di awal memang waktu itu mengalami kerugian Pak D ya, sempat terpukul, bahkan saya sampai membenak di hati saya sampai sekarang itu kata-kata Pak D waktu di rumah tuh. Saya ini Mas, kita ini kayak orang diturunin di jalan, nggak tahu jalan, jadi cuma tengok-tengok. Itu masih tak rekam Pak D sekarang Pak D. Itu bahasa sampean tau waktu ke rumah saya bulan berapa Mas? Bulan berapa? bulan 2. Nah jadi bahasanya kami ini kayak diturunin di tengah jalan, nggak tahu jalan, jadi tengok mau kemana Mas, jadi bahasanya itu. Sampai nggak dikasih vitamin, sampai nggak dikasih apa-apa ya kan, kemarin itu ternaknya. Karena bingung kita Mas. Karena bingung, karena trauma. Ya alhamdulillah Pak D mungkin tidak cocok, sekarang kita rubah. Alhamdulillah sekarang semangat Pak D. Semangat. 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 Jualan telur, jualan DOC. Telur DOC, daging. Apalagi bingung apa nglayani. Kaya tenan saiki rek. Ngomongi kok. Iku lah lantaran bracket ke hulu kan ngono. Iya, betul. Sekarang wis membuahkan hasil. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, gitu dulu dulur-dulur peternak muda. Alhamdulillah ini inspirasi untuk dulur semua, Mas Kembar dan saudaranya Pak D. Sinten Pak D? Gitu. Pak D Gito. Ya, alhamdulillah mohon doanya terus berkembang ya, ayamnya terus sehat, prospek-prospek ke depan. Ini adalah perpanjangan tangan peternak muda di daerah sini, Mas. Iya. Ya, saya titip pesan sampean perpanjangan tangan peternak muda di daerah sini membantu tengkulak satu supaya bahan nggak kelewat, kedua peternak-peternak pembesaran yang kemarin dapat harga DOC mahal segala macamnya, nanti sampean perpanjangan tangan. Harus itu dilakukan. Oke, kita maju bersama. Setuju? Oke, jempolnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Istimewa kiwir-kiwir. Oke.